Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Manan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Thumma shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak perintah Allah mari sama kita tingkatkan, mari sama kita kerjakan, dan banyak pula larangan-larangan Allah mari sama kita tinggalkan. Dengan demikian menjadilah kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena orang yang baik dan elok pulang kembali menghadap kepada Allah adalah orang yang senantiasa bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Selawat mengiringkan salam berdahulukan iman takjub dan tak bosan. Mari senantiasa kita basahi bibir kita untuk mengucapkan salawat kepada Fadhilul Alam Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayatku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman tabi'in, karena Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Summal ladina yalunahum, kemudian abad setelah. Maka sepakat 3 abad mulai dari abad Rasulullah, maka disebut dengan salaf. Mulai keempat dan seterusnya sampai kita saat ini, maka disebut dengan khalaf. Orang yang berjumpa dan bertemu dengan Rasul disebut dengan sahabat. Maka ada di zaman tabi'in seorang yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Al-Mubarak, orang yang warok, orang yang zuhud, taat beribadah dan paham tentang ilmu fikih dan agama. Ketika itu dia pergi ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan. Maka ketika itu pergilah dia ke tanah suci Makkah. Maka ketika itu keletihan dalam beribadah, maka tertidurlah dia. Maka di dalam mimpinya, mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Maka syariatnya insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli mendatang. Maka inilah mimpi yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Mimpi yang kedua, pekerjaan di waktu siang yang belum selesai dan berlanjut di waktu malam. Dan yang ketiga adalah mimpi dari setan. Maka Abdullah bin Al-Mubarak mendapat mimpi seakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa yang dia mimpikan? Ada dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Di dalam mimpinya dia mendengar malaikat yang pertama bertanya kepada malaikat yang kedua, "Wahai malaikat, berapa banyak orang yang datang ke tanah suci Mekah pada tahun ini?" Lalu apa kata malaikat yang kedua? "Yang datang, yang berangkat dari seluruh dunia, dari segala penjuru dunia. Mereka berbondong-bondong, baik harta mereka habis mereka keluarkan. Mereka berjumlah 600.000 orang," kata malaikat yang kedua. Lalu tanya malaikat yang pertama, "Duhai malaikat, berapakah hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu apa yang dikatakan malaikat yang kedua? "Wahai malaikat, sesungguhnya 600.000 orang yang berangkat ke tanah suci Mekah pada tahun ini tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Di dalam mimpi Abdullah bin Al-Mubarak, seakan hatinya hendak menangis, seakan hatinya ingin menjerit. Mereka dari segala penjuru dunia datang ke tanah suci Mekah. Harta mereka, finansial mereka, waktu mereka terkuras. Bahkan orang-orang terdahulu tidak seperti kita sekarang, berangkat naik pesawat, berangkat dengan mudah, walaupun menunggu antriannya lama. Tetapi orang terdahulu berbulan-bulan berangkat untuk ke tanah suci Mekah. Lalu apa yang dikatakan malaikat yang kedua? Tidak satu pun hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata malaikat yang pertama, tapi ada satu anak muda yang karenanya lah, karena ibadahnya lah diterima 600.000 orang. Siapa namanya? Ali bin Muwaffaq. Dia tinggal di kota Damaskus, Damsyik, sekarang di Syria. Maka Syam itu terbagi 4: Lebanon, Palestina, Yordania, termasuk Syria. Maka anak muda tersebut Ali bin Muwaffaq tinggal di kota Damaskus. Maka terbangunlah dia dari mimpinya. Setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji, 6 rukun ibadah haji. Pertama niat ihram, wudu, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Tidak boleh yang pertama ditaruh yang kelima, dan sebaliknya yang kelima tak boleh diletakkan kepada yang pertama. Maka inilah rukun haji ada 6. Setelah selesai Abdullah bin Al-Mubarak pulang, datang dia ke kota Damaskus. Dicarilah anak muda yang dikatakan oleh malaikat di dalam mimpinya. Lalu bertanyalah, sampailah di rumah Ali bin Muwaffaq. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka dibukalah pintu dan jawaban salam sudah dijawab. Lalu tanya oleh Abdullah bin Al-Mubarak, "Engkaukah yang bernama Ali bin Muwaffaq?" "Benar, akulah itu orangnya. Ketika aku melaksanakan ibadah haji, ada 2 malaikat berkata-kata dan menyebut namamu. 600.000 orang yang berangkat di tanah suci Mekah, tak satu pun haji yang diterima oleh Allah. Tetapi aku mendengar kata malaikat, ada seorang anak muda dari kota Damaskus. Maka sebab ibadahnya 600.000 orang termasuk aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Wahai anak muda, apa yang engkau lakukan? Ibadah apa yang engkau kerjakan sehingga namamu disebut oleh malaikat di dalam mimpimu? Lalu apa kata Ali bin Muwaffaq? "Aku sama saja seperti engkau. Engkau sholat, aku pun sholat. Engkau tahajud, aku pun tahajud. Engkau doa, aku pun doa. Tetapi yang aku lakukan adalah, dari dahulu aku kepingin sekali berangkat ke tanah suci Mekah. Ketika aku melihat teman dan saudaraku berangkat ke sana, hatiku seakan menangis. Aku hendak sekali suatu ketika uangku sudah cukup untuk berangkat haji. Ada uangku 300 dirham. Pekerjaanku cuma tukang semir sepatu, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Hina pekerjaanku. Tetapi Allah Ta'ala memberikan hadiah kado terindah untukku. Ada uangku 300 dirham, dan ini cukup untuk aku pergi ke tanah suci Mekah.
Ketika itu hari berganti musim berubah, istriku sedang dalam keadaan hamil, mengandung anak daripada buah hati kami. Maka ketika itu istriku sedang duduk dan aku pun di dalam rumah, tercium oleh istriku makanan yang sangat lezat, dan istriku sangat ingin memakan makanan yang tercium olehnya. Maka ketika itu istriku meminta kepada wahai suami, hendaklah engkau mencarikan makanan yang aku cium. Makanan ini bukan hanya untukku, tetapi untuk bayi yang ada di dalam kandunganku. Maka ketika itu Ali bin Muwaffaq pergi mencari aroma yang dia cium. Maka dapatlah dia di rumah seorang perempuan. Lalu dia ketuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam, maka dibukalah pintu. Wahai saudariku, istriku sedang dalam keadaan mengandung anak baru. Maka ketika itu istriku hendak memakan makanan yang engkau masak hari ini. Bolehkah aku memintanya? Lalu apa jawab saudari tadi? Tidak disangka dan tidak diduga. Perempuan yang memasak makanan tadi tidak memberikan sedikit pun. Lalu apa yang dikatakan oleh wanita tadi? Ini makanan halal bagimu tapi haram untukmu. 3 kali dia ulangi. Bolehkah aku meminta makanan yang sedang engkau masak? Tidak, wahai saudara. Kenapa? Jawab Ali bin Muwaffaq, makanan ini halal untukku tapi haram bagimu. Ternyata wanita tadi dan anak-anaknya sudah 3 hari 3 malam mereka tak memakan makanan yang biasa mereka makan. Mereka kelaparan, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang mereka ingin masak. Tetapi seorang ibu takkan mungkin dia sanggup melihat anak-anaknya sedang dalam keadaan berkorso, sedang dalam keadaan menangis. Maka ketika itu dia pergi keluar, ada bangkai keledai, ada keledai mati yang kita orang Islam walaupun halal, walaupun boleh dimakan, tetapi kalau disembelih tidak menggunakan asma Allah, Bismillah, Allahu Akbar, tidak ada kata itu, maka jatuhnya haram. Maka ini kata perempuan tersebut halal bagiku dan haram untukku. Lalu apa dikatakan oleh Ali bin Muwaffaq? Aku sangat menangis, tersayat hatiku melihat saudariku tidak makan 3 hari 3 malam. Maka uangku ada 300 dirham. Aku hendak melaksanakan haji, tetapi aku tak bisa melihat engkau wahai saudariku seperti ini. Dia balik ke rumah, dia pulang ke rumah, dia ambil uangnya semua, tak tersisa sedikit pun. Dia berikan kepada wanita dan senangkan masak yang lezat untuk anak-anakku. Hajiku tergantung di pintu rumahmu. Maka dengan demikian wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak berangkat ke tanah suci Mekah, tetapi karena dia mengenyangkan hati, mengenyangkan perut orang-orang yang di sekelilingnya, Allah Ta'ala mencatat dia dan haji 600.000 orang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cambuk besar untuk kita. Berapa banyak hari ini pejabat, berapa banyak hari ini konglomerat berangkat pulang pergi haji umrah, tetapi mereka tak pedulikan bagaimana nasib anak yatim. Mereka tak mempedulikan bagaimana orang jumbo. Sudahkah mereka makan? Apalagi dalam kondisi saat ini mereka sangat letih, mereka sangat butuh pertolongan kita. Di saat semua apa-apa banyak karyawan yang di PHK, banyak pegawai yang di PHK, dipecat. Karena apa? Ekonomi sedang terpuruk. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yadzibu bid-din?" Tahukah engkau siapa pendusta agama? Hajinya dusta, salatnya dusta, zikirnya dusta, bahkan ibadah puasanya haji yang mendusta. Ayatnya berlanjut, "Wa dzalikal ladzi yad'ul yatim." Mereka lah yang senantiasa berharap tidak peduli dengan nasib anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga enggak memberi makan kepada fakir miskin. Maka Allah di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil yatim, yas'alunaka 'anil yatama. Maka ketika ada orang bertanya tentang anak yatim Muhammad kepadamu, qul islahul lakum khair, mensejahterakan mereka adalah kebaikan. Maka hari ini orang yang senantiasa dengan hartanya, dengan jabatannya,
mereka panggil anak yatim, mereka panggil orang miskin, maka inilah nanti yang akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, maka orang yang mampu bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima baik, tetapi di sekeliling kita 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Inilah tanggung jawab kita. Ada mereka yang perutnya kelaparan, orang tua yang anaknya sudah tak ada, hidupnya terlontar-lontar. Maka kalau ini kita biarkan, yakinlah apalah artinya kita sujud, apalah artinya kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak mau mensejahterakan sahabat kita, teman kita. Maka apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu, walaupun engkau PNS, walaupun engkau LCMR, walaupun engkau gelar SPDI, tetapi itu semua tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yuhibbu, sampai engkau mencintai saudaramu, mencintai andai tolak kerabat, ma yuhibbu li nafsi, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita sayang kepada diri kita, sayang kepada badan kita, begitulah agaknya kehidupan ini. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi cambuk untuk kita senantiasa untuk menyayangi orang-orang yang di sekeliling kita. Agar apa? Inilah nanti yang menjadi bekal untuk pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan, hidup ini agaknya seperti hujan yang menumbuhkan tanaman. Para petani riang, para petani bahagia gembira. Kemudian padi pun tumbuh, kemudian padi menguning, kemudian lalu binasa. Agaknya kehidupan ini seperti ini. Hari ini mereka yang menjabat, hari ini mereka yang sedang duduk di parlemen, mereka yang sedang duduk mengayomi masyarakat. Besok akan datang masanya karpet yang merah. Ketika engkau datang disambut, karpet itu tak lagi berguna, engkau sudah tak diperdulikan oleh orang. Maka janganlah engkau hendak disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri kau diuntung sebelum masa kehendak akan mengusung. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian mohonlah kami dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana bi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma dafa'na 'anna al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar khassa ila jama'atina ya rahman fi dhulmatil ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.